Shalom saudaraku, jumpa kembali dengan saya Agustono Asin di program Saya Mau Mengikut Yesus. Masih di episode 63 tentang rahasia kebahagiaan, dan ini adalah seri yang ke-6 dari seri tentang rahasia hidup bahagia. Saya ingin mengajak kita di kesempatan ini belajar firman Tuhan tentang hati bukan tempat sampah. Jika kita ingin hidup bahagia, kita harus menjaga hati kita agar hati kita tidak menjadi tempat sampah. Nats kebenaran firman Tuhan yang saya angkat di kesempatan ini terambil dari Amsal pasal 4 ayat 23 yang berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Salah satu komponen kebahagiaan adalah penentu kebahagiaan, yaitu sikap hidup kita. Kita sudah belajar tentang mengenal 4 komponen kebahagiaan. Salah satu komponen kebahagiaan adalah penentu kebahagiaan, yaitu sikap hidup kita. Sikap hidup kita menentukan kebahagiaan kita, atau kebahagiaan itu ditentukan oleh sikap hidup kita. Salah satu sikap hidup yang menentukan kebahagiaan adalah menjaga hati kita. Ya, mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena hati manusia itu berfungsi yang pertama untuk menimbang dan memutuskan. Contohnya misalnya terima atau tidak ya lamaran dari pacar kita, ya. Percaya atau tidak ya kepada Tuhan, ya. Seperti ada lagu rohani yang sangat bagus, hatiku percaya, hatiku percaya. Jadi di dalam hatilah kita percaya kepada Tuhan, percaya atau tidak kepada Tuhan. Jadi di dalam hati kita menimbang, lakukan atau tidak, taati firman atau tidak, tunda atau sekarang, menikah atau tidak ya, baik atau buruk, benar atau salah, beli atau tidak, jual atau tidak. Nah, semua itu dipertimbangkan dan diputuskan dari dalam hati. Nah, hati juga berfungsi untuk merancang kebaikan. Sebelum seseorang berbuat baik, dia di dalam hatinya sudah ada niat ya. Kejahatan juga seperti itu. Sebelum orang melakukan kejahatan, biasanya di dalam hatinya ada niat. Sudah ada niat. Tempat untuk merancang, bahkan untuk merancang masa depan, merancang kegiatan sehari-hari. Hati juga adalah tempat untuk menyimpan kesedihan, menyimpan kebaikan atau kejahatan, menyimpan dusta, menyimpan kejujuran atau menyimpan iri, menyimpan dengki, menyimpan benci, menyimpan dendam, menyimpan kepahitan, kekecewaan, kesombongan, menyimpan keputusasaan atau harapan, atau menyimpan hal-hal yang baik seperti kasih, sukacita, kemurahan, kebaikan. Ya, jadi hati itu adalah tempat untuk menyimpan iman juga, menyimpan pengharapan, kebenaran, keadilan, dan firman Tuhan itu semuanya itu disimpan di dalam hati. Dan hati juga adalah tempat untuk merasa. Seseorang merasa sedih itu dialami dan dirasakan di dalam hati. Merasa senang juga. Ya, semuanya dirasakan di dalam hati. Merasa kuat atau merasa lemah, merasa hancur atau tegar, merasa rendah diri atau merasa sombong, merasa dikasihi atau merasa dibenci, merasa dihargai atau tidak dihargai, merasa khawatir, merasa takut atau merasa berani, merasa pandai atau merasa bodoh, merasa percaya diri atau tidak percaya diri, ya, merasa cinta atau tidak, menjadi seorang pecundang atau pemenang, ya, merasa kepahitan, terluka, dikhianati, dan semuanya itu dirasakan di dalam hati. Hati adalah tempat untuk merasa. Ada lagu Cita-Citata ya, yang sangat booming beberapa tahun yang lalu. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Ya. Jadi manusia merasakan sakit itu di dalam hati. Ya, sakit itu bisa ada 3 tempat di dalam diri manusia, yaitu sakit fisik, ya, seperti sakit gigi, sakit seperti demam, flu, pilek, ya, ataupun sakit hati dan sakit jiwa. Jadi ada bisa 3 tempat di dalam diri manusia yang bisa mengalami sakit fisik, sakit hati, sakit jiwa. Nah, hati ini adalah tempat untuk merasa sakit. Jadi mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena hati juga adalah tempat untuk menginginkan sesuatu. Seperti ada lagu Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali ya.
Hati adalah tempat untuk mengingini sesuatu. Hati juga adalah tempat untuk menyimpan ambisi, ya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus menjaga hati kita, karena hati adalah tempat untuk menimbang, memutuskan, merancang baik atau buruk, jahat atau baik, ya. Tempat menyimpan kesedihan atau kesenangan, putusasaan atau pengharapan, tempat untuk merasa sedih atau senang, ya. Dikasih atau dibenci, dihargai atau tidak, itu semuanya dirasakan di dalam hati. Dan tempat untuk menginginkan sesuatu, itu ada di dalam hati. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, katakanlah nama seorang ibu bernama Ibu Mawar. Ini adalah nama samaran. Ia adalah seorang gadis yang cantik, cerdas, ceria, bersemangat, dan penuh talenta. Kelihatannya masa depan gadis ini akan cerah. Lalu ia bertemu pria tampan yang kelihatannya baik. Lalu ia menikah dan memiliki anak. Di awal pernikahan kelihatan baik-baik saja. Namun setelah 5 tahun berikutnya baru ketahuan bahwa pria yang dinikahinya adalah pria yang brengsek, keras kepala dan brutal. Pria itu kerap kali pulang mabuk, berjudi, selingkuh, memukul dia. Terjadilah pertengkaran demi pertengkaran. Gadis manis yang baik dan periang ini sekarang menjadi jarang tersenyum. Ia memendam sakit hati dan luka batin yang teramat sangat. Lalu pernikahannya kandas dan puluhan tahun berikutnya sampai masa tuanya ia kehilangan senyumnya yang manis. Ya, luka batin mendominasi seluruh hidupnya. Sakit hati mengontrol hidupnya karena hatinya sangat terluka. Ini salah satu contoh. Gadis yang seharusnya hidup bahagia kini merana dan terluka. Nah, saudaraku, kita tidak bisa membuat hidup ini seindah negeri dongeng. Banyak hal di luar kendali kita. Ada yang di dalam kendali kita, tapi ada juga yang di luar kendali kita. Ya, orang-orang yang kita jumpai mungkin akan menggoreskan luka di hati kita. Akan ada saja orang-orang yang membuang sampah di hati kita. Namun tugas kita adalah membuang sampah itu dan membersihkannya. Kesalahan gadis ini adalah membiarkan sampah-sampah menumpuk di hatinya. Kekecewaan, kesakitan, kepahitan, dendam, sakit hati, semua dia pendam bertahun-tahun. Dan dia tidak buang sampah itu. Itu yang membuat akhirnya hidupnya tidak bahagia. Saya teringat ada seorang hamba Tuhan yang dulu pernah menjadi gembala sidang saya, Pendeta David Fangidei. Beliau juga adalah dosen homiletika saya ketika kami sekolah Alkitab. Beliau pernah mengatakan, hati bukanlah tempat sampah. Saya ingat sekali perkataan beliau dan itu sangat memberkati saya. Dan saya sangat setuju bahwa hati ini bukan tempat sampah, saudara. Nah, saudara kalau ingin mendengar khotbah dari Pendeta David Fangidei, saudara bisa searching di YouTube dengan nama channel David Fangidei. Saudara akan menemukan khotbah beliau di sana yang sangat memberkati. Saudara kasih oleh Tuhan, jika hati kita dipenuhi dengan sampah-sampah seperti sakit hati, kepahitan, kegeraman, amarah, benci, iri, dengki, semua itu adalah sampah. Dan itu akan berdampak sangat buruk di dalam kehidupan kita dan membuat hidup kita tidak bahagia. Nah, saudara, saya pernah pergi ke tempat pembuangan sampah di mana sampah menumpuk di sana. Di kota kami, semua sampah dikumpulkan dan dibuang di tempat itu, tempat pembuangan sampah itu. Dan tempat itu sangat bau, kotor, dan tempat itu pemandangannya sangat tidak bagus, ya. Dan ada banyak ulat-ulat, belatung-belatung yang hinggap di dalam sampah-sampah yang kotor itu. Baunya betul-betul tidak sedap, menyengat, busuk. Dan saya pikir, ya, kita tidak akan betah tinggal di tempat seperti itu. Nah, demikian juga kalau hati kita, saudara-saudara, dipenuhi dengan sampah-sampah seperti saya sebutkan tadi. Nah, hati adalah pengontrol, pengendali, dan pusat kehidupan manusia. Maka oleh sebab itu seperti kata Alkitab tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini adalah pusat dari kehidupan manusia, ya, pengontrol, pengendali kehidupan kita. Dan harus kita jaga, kata Alkitab, dengan penuh kewaspadaan. Jadi harus hati-hati jaga hati ini. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Hati adalah pengontrol, pengendali, dan pusat kehidupan manusia.
kita harus menjaga hati kita, karena hati ini adalah pengontrol, pengendali, dan pusat kehidupan. Seperti kata Amsal pasal 4 ayat 23 tadi ya. Bersama dengan pikiran, hati adalah pengontrol dan pengendali pusat hidup manusia. Setiap tindakan dan perkataan seseorang semuanya berasal dari hati. Hati ini bukan saja tempat memendam luka, tapi hati ini bisa menjadi sumber atau akar segala dosa yang manusia lakukan. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 15 ayat 17 sampai 20. Matius pasal 15 ayat 17 sampai 20 berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Di dalam ayat ini Tuhan Yesus berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi kejahatan itu banyak terjadi, timbul dari hati manusia. Oleh sebab itu kita harus jaga hati ini. Ya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Segala kejahatan banyak muncul dari hati yang jahat. Dan di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9 mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Bahkan kalau kita membaca di dalam ayat ini, ya, hati itu adalah pusat kekuatan kita. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa Tuhan menyuruh Yosua untuk menguatkan hatinya dan meneguhkan hatinya dan tidak tawar hati, tidak kecut hati? Karena hati ini juga adalah pusat kekuatan manusia. Ya. Ada orang yang putus asa itu karena hatinya sudah lemah. Hatinya sudah tidak punya harapan. Ya. Nah, saudara, jadi penting sekali kita menjaga hati. Karena hati ini, di dalam hati manusia ini bisa timbul perbuatan-perbuatan jahat. Jika hatinya penuh dengan kejahatan. Dan dari hati ini, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada kekuatan. Ya, maka kita mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bahkan di dalam Mazmur pasal 16 ayat 7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya. Pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Saudara yang terkasih, bahkan hati adalah tempat Tuhan mengajari kita dan berbicara kepada kita. Ya. Dikatakan dalam ayat ini, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Tuhan menasihati kita. Dan Tuhan berbicara kepada kita melalui hati nurani kita. Ya. Jadi hati ini sangat penting, di mana hati adalah tempat Tuhan berbicara kepada kita. Ya. Hati ini adalah pusat kekuatan kita. Jangan kecut dan tawar hati. Hati ini adalah pancaran kehidupan kita. Dan hati ini adalah pengontrol, pengendali, dan pusat kehidupan manusia. Oleh sebab itu kita harus jaga hati kita dengan baik. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan dari situlah timbul segala perbuatan-perbuatan jahat. Bahkan saudara dikasih oleh Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bahkan saudara yang lebih luar biasa, saudara, hati ini bisa menentukan surga atau neraka. Dikatakan dalam ayat ini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Jadi kita ini percaya di dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kita akan diselamatkan. Betapa pentingnya saudara menjaga hati. Karena di dalam hati kita menyimpan iman kita. Hati kita bisa menentukan surga ataupun neraka. Luar biasa saudara. Hati adalah tempat menaruh harta karun kita, yaitu iman kita, pengharapan kita, kasih kita, sukacita, kebenaran, dan kebaikan. Saudara dikasihi oleh Tuhan,
Oleh sebab itu, kalau engkau ingin hidup bahagia, rahasia hidup bahagia adalah jangan menjadikan hatimu sebagai tempat sampah. Jangan menjadikan hatimu sebagai tempat sampah. Oleh sebab itu dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 8 mengatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudara katakan dalam ayat ini, buanglah marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor, dusta, dendam, iri, sakit hati, kepahitan, dan lain sebagainya. Jadi jika kita ingin hidup bahagia, saudara, saudara harus membuang amarah, geram, kejahatan, fitnah yang ada di dalam hatimu. Ya, dendam, iri, sakit hati, kepahitan, itu harus dibuang. Jika hal-hal semacam ini masuk ke hati kita dan mengontrol hidup kita, maka hidup kita tidak akan bahagia. Lahir banyak perbuatan dosa, lahir banyak tindakan-tindakan yang buruk, ya, dari hal-hal yang kotor ini yang ada di dalam hati kita. Ya, contoh, saudara, suatu ketika di pagi hari saya mau sarapan pakai ikan goreng. Lalu karena sibuk melayani orang belanja, saya letakkan sebentar sarapan saya, kan saya buka warung. Saya letakkan sebentar sarapan saya, lalu saya melayani orang belanja. Dan apa yang terjadi? Ketika saya lengah, ikan saya itu dimakan oleh kucing, saudara. Jadi saya marah sekali. Saya sangat kesal, perut saya sudah lapar, sudah kerak-krok keroncongan. Tapi ikan yang mau saya makan dimakan oleh kucing, dibawa oleh kucing. Sialan itu kucing. Jadi saya marah-marah. Saya sumpah-sumpahin itu kucing. Ya, saudara, akhirnya karena saya sudah jengkel, saya sudah terlanjur menyimpan kemarahan di dalam hati saya. Nah, sepanjang hari itu, saya marah-marah. Saya ketemu istri saya, ketika dia datang, saya salahkan dia. Ini gara-gara kamu, terlambat datang, tidak mau gantikan saya jaga sebentar. Maka ikan saya dimakan oleh kucing. Saya marahin dia. Kemudian karyawan ketika hari itu dia bikin salah karena dia memecahkan telur. Saya bilang sama dia, kamu bisa nggak sih kalau kerja nggak sontoloyo terus? Ya, ada salah sedikit, saya marah sama dia. Lalu sama pelanggan juga saya marah-marah. Ketika saya lihat pelanggannya itu pegang ini, pegang itu, nanya ini, nanya itu, nggak jadi beli. Wah, saya bilang, beli nggak sih? Kalau tidak jangan pegang-pegang dong. Nanya-nanya melulu, ya. Itu sebenarnya, saudara, di mana akar persoalannya? Akar persoalannya adalah sebenarnya adalah saya marah pada kucing sebenarnya hari itu. Karena telah mencuri ikan saya. Tapi kemarahan ini terpendam di dalam hati saya. Lalu sepanjang hari itu saya jadi marah pada semua orang. Ya. Jadi saudara, sekecil apapun kemarahan yang ada di dalam hati kita, luka batin yang ada di dalam hati kita, kepahitan yang ada di dalam hati kita, itu memicu kemarahan-kemarahan yang lain dan kemarahan-kemarahan yang lebih besar yang akan kita lakukan dan kita lampiaskan kepada orang di sekeliling kita. Nah, kebayang nggak? Kalau seseorang menyimpan kemarahan karena ia dibully teman-temannya, dia dikatakan, kamu si gendut, kamu si hidung babi. Nah, apa yang terjadi? Akibatnya suka mengurung diri, tidak percaya diri, ya. Dan kebayang nggak saudara kalau misalnya seseorang dilecehkan secara seksual oleh ayah tiri, misalnya. Dia pasti akan menjadi orang yang suka curiga sama orang lain, tidak bisa bekerja sama, ya, menjadi orang yang kepahitan, kecewa, sakit hati, tidak bahagia. Dan kena tipu rekan bisnis misalnya, atau suaminya selingkuh misalnya. Wah, kepahitan, sakit hati, dendam, bencian itu saudara, jika ada di dalam hati seorang, maka dia tidak akan bisa bahagia. Karena ini akan memicu kemarahan-kemarahan lain, ya, di dalam kehidupannya. Kemarahan demi kemarahan masuk, kekecewaan demi kekecewaan masuk, kepahitan demi kepahitan masuk ke dalam hati. Dan hasilnya, orang itu akan menjadi orang yang gampang marah-marah pada semua orang. Mudah tertekan, tidak ada senyum, tidak ada sukacita, dan tentu tidak bahagia hidupnya. Banyak orang tidak menyadari kemarahan-kemarahan kecil akan menjadi pemicu kemarahan-kemarahan besar.
Sedikit saja ada luka, ada kepahitan di hati kita, cukup membuat kita bersedih sepanjang hari, bahkan sepanjang waktu. Oleh sebab itu penting sekali mengapa kita harus membuang semua ini dari hati kita. Oleh sebab itu Kolose pasal 3 ayat 12 mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Alkitab mengatakan bahwa kita harus membuang kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dusta, dendam, iri, sakit hati, kepahitan, dan sebagainya. Lalu kita ganti dengan mengenakan belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, kebaikan, sukacita, pengampunan. Nah, saudara, dan bahkan damai sejahtera Kristus harus memerintah di dalam hati kita. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ya, jangan biarkan sakit hati, kegeraman, iri, benci, dendam, luka batin memerintah di dalam hatimu. Saudara dikasih oleh Tuhan, hati ini seperti gado-gado. Pernah makan gado-gado ya? Bercampur aduk sayur-sayuran, ada mie, ada sayuran, ada lontong, ya. Macam-macam, ada kacang tanah, ya. Itu namanya gado-gado. Bercampur aduk segala macam, berbagai macam sayuran yang ada di situ. Diracik dengan sedemikian rupa dengan kacang tanah menjadi makanan yang enak. Nah, hati ini seperti gado-gado. Bisa bercampur aduk antara senang dan susah, antara yang baik dan yang jahat, yang suci dan yang najis, yang busuk atau yang wangi, yang berharga atau kotoran, kebenaran atau dosa, keadilan atau kecurangan, firman Tuhan atau ajaran sesat dari si setan. Jadi hati ini bisa menyimpan kotoran busuk seperti kenajisan, nafsu jahat, amarah, dendam, kebencian, iri, sakit hati, luka batin, kekecewaan, kelicikan, atau harta karun yang indah seperti kasih, sukacita, kesucian, kebaikan, kelemah lembutan, pengampunan, kemurnian, ketulusan, kejujuran. Itulah harta karun. Jadi saudara mau pilih yang mana? Apakah engkau mau menyimpan kotoran busuk atau harta yang indah? Apa yang engkau pilih? Yang tersimpan di dalam hatimu, itu akan menentukan kebahagiaanmu. Niat jahat, iri, benci, dendam, sakit hati, kekecewaan, kepahitan, tawa hati akan selalu ada, akan selalu muncul sesuatu yang tidak bisa kita elak. Saudara-saudara, yang namanya sampah-sampah itu akan masuk ke dalam hati kita, itu tidak bisa kita elak ya. Ada niat jahat, ada iri, benci, dendam, sakit hati, kekecewaan, kepahitan, tawar hati, dan sebagainya. Itu akan selalu muncul di dalam hati kita. Itu akan dimasukkan oleh orang-orang di sekeliling kita atau dimasukkan oleh setan. Ya, di dalam hati kita. Sesuatu yang tidak bisa kita elak. Ia akan tersimpan atau terbuang, itu tergantung pilihanmu. Ini akan menjadi perjuangan seumur hidup dan pilihan seumur hidup. Seumur hidup kita akan diperhadapkan pada hal ini. Kita harus berjuang untuk membuang sampah-sampah itu. Kita memilih menyimpannya dan membiarkannya busuk di dalam hati kita atau membuangnya. Nah, saudara, itu sesuatu yang tidak bisa kita elak. Nah, bagaimana caranya agar hati kita selalu bersih? Yang pertama, tergantung dari bagaimana engkau memberi makan jiwamu, hatimu, dan pikiranmu. Tergantung siapa yang banyak kamu beri makan. Ya. Oleh sebab itu, saudara, saya menyarankan saudara bagaimana caranya supaya hati kita menjadi bersih. Kita harus selalu banyak mengisi hati, pikiran kita, jiwa kita ini dengan firman Tuhan, dengan kata-kata yang positif. Ya. Mazmur pasal 1 ayat 1-3 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Alkitab berkata bahwa berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan,
Jika kita ingin selalu hati kita selalu bersih, kita harus banyak belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sebab ketika kita merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menguasai hidup kita, menguasai hati kita akan menjadi bersih. Ya. Hati kita akan menjadi bersih, hati kita akan menjadi sehat, dan hidup kita akan diberkati. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi ketika seorang muda ingin kelakuannya bersih, dia harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, cara kerjanya adalah firman Tuhan itu akan membersihkan dari dalam hatinya sehingga kelakuannya menjadi bersih. Saudara, bagaimana caranya agar hati kita selalu bersih? Kita harus banyak merenungkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Dan yang kedua, kita harus menganggap sampah, yaitu niat jahat, iri, benci, dendam, sakit hati, kekecewaan, kepahitan, tawar hati, ya itu harus kita anggap sampah. Jangan dipelihara, jangan disimpan, saudara. Kalau saudara merasa ada tawar hati, ada kepahitan, kekecewaan, sakit hati, benci dengan seorang, itu adalah sampah, cepat dibuang, di-delete, ya. Nah, harus dianggap sampah. Jangan dijadikan sahabat, jangan disimpan, ya. Jangan mendominasi hidup kita. Dan kita harus menganggap harta karun. Apa itu harta karun? Yaitu kasih, sukacita, kesucian, kebaikan, kelemah lembutan, pengampunan, kemurnian, ketulusan, kejujuran, keadilan. Itu adalah harta karun, saudara. Nah, itulah yang harus kita isi di dalam diri kita. Kita masukkan ke dalam hati kita. Yang harus kita kembangkan, yang harus kita biarkan mendominasi hidup kita. Saudara, kita hidup di dunia yang sangat negatif. Tugas Anda adalah jadi pembuang sampah. Buanglah sampah itu keluar dari hati Anda. Dan tugas Anda juga adalah menjadi pemungut harta karun, yaitu memasukkan ke dalam hati Anda belas kasihan, sukacita, kesucian, kebaikan, kelemah lembutan, pengampunan, kemurnian, ketulusan, kejujuran. Itu adalah harta karun. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kesucian hati kita itu adalah harta karun kita dan membuat hidup kita bahagia. Ya, jadi setiap sampah-sampah yang masuk dalam hati kita cepat dibuang. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kata Alkitab. Nah, itulah caranya kalau kita mau hidup bahagia, saudara. Jangan biarkan hati kita menjadi tempat sampah. Ya, buanglah sampah-sampah itu dari hati Anda. Bagaimana cara membuangnya? Itu dengan cara tidak mengingatnya. Ya. Segala kepahitan, segala luka yang digoreskan oleh orang lain, kita belajar untuk mengampuni. Itu cara kita membuang. Kita mengampuni, kita tidak menyimpan, kita melupakan. Ya. Segala sikap buruk orang lain, kata-kata orang lain yang tidak baik, yang buruk, yang menghakimi kita, kata-kata negatif, kita delete. Saudara ingat, sampah-sampah ini bisa masuk ke hati kita karena orang lain membuangnya ke hati kita. Dan juga bisa masuk ke hati kita karena diri kita sendiri yang bodoh memasukkannya. Atau iblis yang membawanya ke dalam hati kita. Nah, bagaimana lagi caranya supaya hati kita bisa selalu bersih? Kita harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Karena Alkitab berkata buah-buah roh adalah Galatia pasal 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Luar biasa. Nah, kalau ini ada di dalam hatimu, engkau penuh dengan Roh Kudus, ini akan muncul di dalam dirimu. Harta karun ini. Nah, itu akan membuat hatimu bersih. Ya. Dengan penuh dengan Roh Kudus, itu akan membuat hatimu menjadi bersih. Biarkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, disertai oleh Roh Kudus. Saudara, bagaimana agar selalu penuh dengan Roh Kudus? Ya, jauhilah dosa. Ya. Berdekatlah dengan Allah. Bersekutulah dengan Allah dengan sangat intim setiap hari. Banyak berdoa dan banyak menyembah Tuhan. Dan lakukan firman Tuhan. Maka saudara penuh dengan Roh Kudus. Ya, saya mendorong Anda, jika Anda ingin hidup bahagia, mari buang sampah-sampah yang ada di dalam hatimu. Seperti kepahitan, kegeraman, amarah, benci, dendam, tawar hati. Ya, buang semuanya. Dan masukkanlah harta karun, yaitu kasih, sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Itu adalah harta karun. Nah, kalau saudara mengganti dan membuang segala kotoran dan sampah itu dan menggantinya dengan memasukkan harta karun itu ke dalam hati saudara, saya percaya hidupmu
pasti akan bahagia, bahkan akan sangat diberkati oleh Tuhan. Percayalah saudara, inilah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, ini adalah rahasia supaya kita bisa hidup bahagia. Jangan jadikan hatimu sebagai tempat pembuangan sampah. Amin.